Assalamualaikum. Berikut ini panduan untuk penggunaan admin Siakad. Nah, setelah masuk ke alamat URL-nya yang ini di atas, selanjutnya kita masukkan usernya. Usernya adalah akademik. Kemudian passwordnya setelah dimasukkan user dan password, nanti akan masuk ke halaman utama ya, dashboardnya seperti ini. Di dashboard ini dimunculkan informasi untuk mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ini artinya mahasiswa yang mengisi FRS di tahun akademik sekarang. Jadi bukan total jumlah mahasiswa. Kalau total jumlah mahasiswa itu ada di sini. Nah, ini jumlah total mahasiswa per tahun. Kalau di sini adalah jumlah mahasiswa aktif yang mengisi FRS. Nah, ini juga termasuk data yang muncul di sini adalah data mahasiswa aktif per prodinya. Kemudian di sini juga bisa dicek nama dosen yang aktif dalam web, juga bisa mengukur berapa jumlah mahasiswa atau dosen yang aktif di Siakad ini per tanggal. Nah, selanjutnya di admin Siakad ini yang pertama harus disiapkan itu adalah data akademik. Di sini ada data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, untuk input mahasiswa, diklik menu mahasiswa, nanti akan muncul seperti ini. Apabila ingin menambahkan satu orang atau 2 orang, itu kita bisa inputkan di sini tambah mahasiswa. Ini masih loading. Jadi kalau belum muncul filter di sini atau searching, ini berarti masih loading jaringannya. Jadi belum bisa mengeksekusi. Nah, ini kalau udah seperti ini tandanya udah selesai loadingnya. Ini adalah data mahasiswa yang sudah diinput. Totalnya ada 1047. Nah, untuk filter per prodi bisa dipilih di sini. Jadi untuk mengetahui ada berapa jumlah mahasiswa per prodinya, difilter saja di prodi ini. Kemudian nanti di bagian bawah bisa kita lihat. Nah, ini ada 1008 orang. Untuk administrasi negara, untuk administrasi niaga, nah ini bisa kita lihat ada 39 orang. Juga kita bisa melihat filter berdasarkan tahun angkatan ya. Misalkan ingin melihat yang 2019. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 5 mahasiswa yang sudah di-entry ke data ini. Nah, selanjutnya untuk melihat atau mengedit biodata mahasiswa, di sini ada tombol edit dan sebelahnya adalah tombol hapus gitu ya. Di sini untuk tombol edit kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat detail data mahasiswanya. Oke, data mahasiswanya sudah ada. Nah, misalkan ini ada yang mau diedit ya, nama diedit bisa di sini, dilengkapi data dan sebagainya. Kemudian kita save. Nah, kalau misalkan ingin memberikan tambahan mahasiswa, ini bisa langsung tombol di sini, tambah mahasiswa. Sama ke halaman yang tadi. Caranya untuk input data mahasiswa yang baru, ini kan harus memasukkan NIM. Nah, sebelum kita buka halaman ini, kita harus buka dulu di data mahasiswa. Kemudian kita cek dulu NIM terakhir. NIM terakhir ya, mulai difilter dari tahun angkatannya dulu. Misalkan ada mahasiswa baru untuk 2020, kita ingin tahu berapa NIM terakhirnya, jadi harus dicek dulu dari sini. Ini masih loading.
kita cek dulu, misalkan mahasiswa yang 2020. Nah di sini berapa NIM terakhir gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini sudah mengurut ke atas ya, berarti yang paling atas ini adalah nomor terakhir 9, 10, 11, 12. Kalau kita ingin memastikan, diklik aja tanda panah ini untuk filter. Nah ini berarti dari atas, dari nomor paling awal, nomor terakhirnya ke bawah. Jadi untuk memastikan, klik lagi yang terakhir. Nah ini berarti nomor terakhir untuk administrasi niaga tahun 2020 gitu ya. Ya jangan lupa ini juga di filter ya, prodinya. Jadi tahun dan prodinya di filter, maka kita bisa lihat berapa nomor terakhir. Nah kalau sudah, baru kita tambahkan di data mahasiswa. Nah di sini. Oke, kemudian di close. Apabila datanya sudah tersedia di file Excel dan sudah terinput, maka bisa juga melalui tombol import data. Nah, di tombol import data ini, karena formatnya harus sama, maka harus download dulu formatnya. Ini ada format Excel. Nah ini kalau sudah di download, kita buka dulu file Excelnya. Yang ini ya. Oke, kita buka. Ini ternyata agak lama nih komputernya. Nah seperti ini. Jadi kalau sudah muncul filenya, diisikan datanya berdasarkan kolom ini dan tidak diperkenankan untuk merubah posisi kolom ini. Jadi hanya untuk memasukkan datanya saja dikopikan. Jadi ini nomor urut, kalau ini NIM, jadi dikopikan NIM-nya di sini, terus nama di sini. Kemudian ini kode prodinya. Kode prodinya 1 untuk administrasi negara dan 2 untuk administrasi niaga. Jadi yang dicantumkan di sini adalah angkanya, 1 atau 2-nya gitu ya. Kemudian ini jenis kelamin, cukup menggunakan L atau P. Kemudian ini tahun masuk, kemudian ini kelas perkuliahannya, kelas pagi atau sore. Nah, apabila sudah dikopikan di sini, kemudian file ini di save dan selanjutnya nanti diuploadkan melalui aplikasi tadi. Nah, di sini pilih filenya, choose file, kemudian pilih file yang tadi. Nah, ini misalkan kita open. Nah, kalau sudah di open, nanti akan klik preview, nanti akan muncul di sini datanya. Diperiksa dulu datanya sudah betul atau masih ada yang harus dikoreksi. Kalau sudah benar, nanti ada tombol ini untuk uploadnya. Nah maka kalau sudah di-upload, nanti datanya akan masuk ke data mahasiswa seperti yang tadi. Nah itu untuk input data mahasiswa. Untuk input data dosen juga sama. Nah di sini ada data dosen. Di sini bisa ditambahkan. Kalau dosen mungkin tidak terlalu banyak seperti mahasiswa ya. Jadi bisa diinputkan dari sini. Nah ini juga sama untuk input username, ini harus dicek dulu nomor terakhir dari dosen. Nah di sini ini ada DSN 037, berarti kalau input data baru berarti 038. Nah selanjutnya seperti itu. Nah juga di data mata kuliah. Nah di data mata kuliah juga
ini diinputkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, prodi, semester, dan SKS-nya. Nah, untuk inputnya di sini ada tombol mata kuliah. Kita klik tombol mata kuliahnya. Nah, ini masukkan kode mata kuliahnya, kemudian nama mata kuliahnya apa, dan ini untuk prodi apa. Kemudian mata kuliah ini ada di semester berapa dan berapa jumlah SKS-nya. Kalau sudah di-save. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, contoh seperti yang ini belum ada SKS-nya, maka harus diedit dulu. Nah, ini tombol editnya, diklik. Nah, ini tinggal ditambahkan SKS-nya. Gitu. Dan di sini harus dipilih apakah mata kuliah ini aktif atau tidak gitu. Kalau aktif berarti dipilih Y, kalau tidak aktif berarti yang N. Gitu. Nah, ini jadi seperti ini. SKS-nya tinggal ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan, diedit, kemudian di save. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau sudah masuk data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, selanjutnya adalah membuat ini kelas untuk dosen wali, untuk perwalian. Kita pilih ini kelas. Nah, dari kelas ini, nah ini contohnya kelas yang sudah dibuat ya. Ini kelas ini untuk pengelompokan dosen wali ya, dosen PA, pembimbing akademik. Untuk membuatnya, ini ada dua tombol tambah untuk kelas administrasi negara dan administrasi niaga. Misalnya kita akan membuat kelas yang administrasi negara, kita pilih tambah kelas administrasi negara. Nah, di sini ada kode awal yang ini sudah disiapkan otomatis ya, karena harus sama. Yang untuk administrasi negara ini diberikan kode di depannya itu IAP gitu, ilmu administrasi pemerintahan ya. Nah, kemudian jadi ini kode prodi. Nah, di sini dipilih 1 itu untuk reguler pagi ya, 2 reguler sore, 3 yang weekend atau khusus. Nah, selanjutnya di sini itu ada kode untuk kelompok ya. Misalkan tadi ini di prodi administrasi negara untuk kelas pagi misalkan. Nah, di sini ini masuk kelompok berapa, dosen PA siapa gitu misalkan. Misalkan ini dosen PA Bapak A. Nah, kita pilih ini untuk kelompok A gitu ya. Yang ini untuk tahunnya, misalkan ini untuk angkatan 2020. Nah, siapa dosen PA-nya gitu ya, nanti dipilihkan ini kampusnya. Jadi untuk Bapak Bisma ini akan memegang untuk perwalian di kelas ini, IAP 1A 2020. Nah, seperti itu. Nah, nanti mahasiswanya diinputkan. Ini kalau sudah dipilih save ya. Ini saya cancel. Nah, kalau sudah di save nanti akan muncul di sini gitu. Nah, ini seperti ini tadi. IAP 1A 2020 ya. Terus IAB berarti ini adalah administrasi niaga ya. 1 berarti kelas pagi, B-nya untuk kelompok B tahun 2020. Nah, ini IAP berarti yang administrasi pemerintahan ya, administrasi negara, yang pagi kelompok A gitu ya. Yang 2019 ini IAP 1 yang pagi berarti B-nya berarti kelompok yang B, tahun angkatannya 2019. Ini prodinya administrasi negara. Ini dosen PA-nya untuk yang B, dosen PA-nya adalah ini ya, yang 1A ini dosen PA-nya. Ini kalau kita lihat di sini mahasiswanya masih kosong. Untuk input mahasiswa ke sini itu kita pilih tombol tambah mahasiswa. Nah, di sini ada. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini ada kelas IAP 1A 2020 ya.
Tadi misalkan untuk kelas yang administrasi negara yang pagi kelompok A angkatan 2020. Nah, yang masuk ke kelompok ini siapa saja itu tinggal dipilih di ininya ya. Pilih dulu sini, berarti yang ini 2020 berarti untuk tahun 2020 ya. Kita pilih 2020, nanti akan terfilter. Kemudian ini satu berarti yang pagi gitu ya, kita pilih yang pagi, nanti juga akan terfilter. Nanti akan muncul di sini mahasiswa sesuai yang kita filter tadi. Selanjutnya untuk memindahkan ke sini itu tinggal di drag saja. Nah, tinggal di drag masukkan ke sini gitu ya. Masuk. Nanti akan pindah ke sini mahasiswanya. Kalau sudah dipilih simpan, nah nanti akan muncul di sini gitu ya, di mahasiswanya. Kalau misalkan ada perubahan untuk kelas ini, ternyata mau ganti dosen PA nya, ini tinggal pilih aja ini, edit. Nah, ini misalkan mau diganti dosen PA nya siapa gitu ya. Kemudian kalau sudah diganti, di save. Oke, nah kalau sudah, jadi tadi kita masukkan data akademik sudah, kemudian kita membuat kelas sudah. Nah, selanjutnya untuk masuk ke semester itu pilih tahun akademiknya. Itu yang barusan kita siapkan itu adalah data-data dasar ya, data mahasiswa, dosen, mata kuliah dengan kelas PA ya, kelompok perwalian. Nah, kalau sudah itu yang harus dibuatkan di sini adalah tahun akademik. Nah, ini misalkan kita buat tahun 1920 genap. Nah, yang sekarang berarti harus dibuatkan 2021 ganjil. Nah, caranya kita pilih ini tombol tambah tahun ajar. Nah, di sini pilihkan 2021. Ya, kita pilih, kemudian semesternya yang ganjil, kasih keterangan misalkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian pilih save. Nah, kalau sudah di save, nanti ini akan masuk ke halaman ini, ke data-data ini. Nah, seperti itu untuk tahun ajar. Apabila sudah dibuatkan tahun ajar ya, di tahun akademik, maka selanjutnya adalah langkah untuk menentukan perwalian. Maka masuk ke menu perwalian. Di sini ada di perkuliahan ya, di menu perkuliahan ada perwalian. Nah, nanti akan masuk ke halaman data perwalian. Ini nanti setiap perwalian yang muncul akan tersimpan di sini datanya. Nah, tadi setelah dibuatkan tahun akademik yang 2021 ganjil, selanjutnya kita akan buatkan juga perwaliannya. Nah, di sini ada tombol tambah perwalian. Kita klik tombol tambah perwalian. Nah, kita pilih tahunnya. Nah, ini karena tadi belum dibuatkan ya di tahun akademik, jadi tidak muncul yang 2021-nya. Nah, tadi kalau sudah dibuatkan di sana akan muncul di sini. Kemudian ini tanggal untuk memulainya kapan. Ini tanggal untuk terakhir kapan. Gitu ya. Kalau sudah di save. Ini saya coba kita buatkan dulu ya yang tahun akademik biar muncul. Nah, tahun akademiknya kita tambahkan di sini. Tambah tahun ajar 2021 ganjil. Nah, ini perwalian 2021 ganjil, kita simpan. Nah, muncul di sini sudah ada. Nah, maka untuk perwalian juga nanti sudah akan muncul. Nah, kita pilih perwalian. Nah, di perwalian ini kita pilih tambah perwalian. Pilih tahun ajarnya 2021 ganjil. Nah, ini kapan mau mulai perwaliannya? Apakah mulai dari tanggal 1 Oktober gitu ya, misalnya ini 1 Oktober. Terus akan berakhir sampai kapan? Misalkan berakhir sampai 31 Oktober. Nah, ini pilih kampusnya. Ini keterangan. Kalau sudah di save, nah kalau sudah, maka akan muncul di sini 2020 21
ini tanggal perwaliannya gitu ya. Nah kemudian untuk mengisi FRS mahasiswa maka harus diisikan materi perkuliahan dan dosen per semester. Caranya itu adalah memilih tombol ini, edit di input MK. Kita klik di sini. Nah, di tahun 2020 ini misalkan kita akan masukkan dulu untuk mata prodi administrasi negara. Nah, pilih kelasnya. Ini kelas yang tadi berdasarkan kelompok PA, tapi kalau untuk pembuatan materi di sini mata kuliah, ini semacam jadwal kuliah gitu. Kalau satu angkatan, misalkan contoh yang 2020 yang administrasi negara, ini ada 4 kelompok tadi, misalkan ada A, ada B, ada C, ada D. Tapi kalau belajarnya satu ruangan dalam belajarnya dan dosen yang sama untuk mata kuliah yang sama, maka untuk pembuatan jadwal di sini bisa untuk satu kelasnya saja. Misalkan ini IAP 1A 2020 kita pilih. Ini untuk semester 1. Nah, mata kuliahnya apa saja? Misalkan ada 3 misalnya. Contohnya misalkan ada 3 mata kuliah. Kemudian ini tentukan siapa saja dosennya. Ini saya contoh saja. Nah, ini misalkan dosennya untuk apa, kelas ini, mata kuliahnya ini, dosennya ini untuk semester 1. Nah, apabila sudah, kemudian di save. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini dibuatkan untuk beberapa kelas gitu ya, semua angkatan gitu, dari semester 1 sampai semester akhir dibuatkan daftar mata kuliah dengan dosennya. Kalau ada perubahan bisa diedit. Nah, di sini misalkan bahasa Indonesia dosennya mau berubah, itu tinggal dipilih di sini, kemudian pilih di sini. Nah, ini adalah tahap untuk menentukan mata kuliah dan dosen tiap semester, tiap angkatan. Apabila ini sudah diisi, maka nanti halaman mahasiswa baru bisa untuk melakukan perwalian. Nah, kita contoh, kita lihat ke halaman mahasiswa sekarang. Kita cek tadi tuh yang sudah dikasih mata kuliah di semesternya IAP 1A 2020 ya. Kita akan coba cek mahasiswa yang di kelas IAP 1A 2020. Sambil nunggu kita buka browser lagi. Nah, ini kita lihat kelas yang IAP 2020. Nah, ini mahasiswanya ya. Kita coba yang ini aja. Nah, kita akan masuk ke halaman mahasiswa. Nah, kita akan coba masuk di halaman mahasiswa ya. User dan passwordnya menggunakan name. Nah, nanti mahasiswa kalau sudah masuk itu akan seperti ini halamannya. Nah, di sini masih kosong daftar mata kuliahnya karena belum melakukan perwalian. Nah, untuk memilih mata kuliah di semester ini, maka mahasiswa harus pilih perwalian. Oh, ini masa perwaliannya ya. Nah, ini kalau masa perwaliannya tadi dimulai kan 1 Oktober, maka ini nggak bisa masuk. Kita ubah dulu di perwaliannya supaya bisa masuk hari ini. Nah, ini ya, kita ganti 1 Oktobernya jadi tanggal hari ini. Oke, kita save.
Nah, ini 30 September mulai perwaliannya. Maka di halaman mahasiswa kita refresh. Nah, bisa masuk. Nah, ini adalah daftar yang diinput dari input MK di perwalian tadi akan muncul di sini. Nah, dari yang di sini yang admin. Kalau kita pilih perwalian, nah, kemudian kita lihat input MK. Nah, ini yang diinput kan baru 1 IAP 1A2020. Maka di halaman mahasiswa ini ketika kita akan masuk ke halaman mahasiswa yang muncul di sini. Jadi kalau sudah diinputkan semua semester 1, 2, 3 sampai akhir, nanti akan muncul semuanya di sini. Nah, mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diampu pada semester berjalan ini gitu. Misalkan mahasiswa ini semester 1, maka dia akan ngambil mata kuliah di sini misalkan semester 1. Nah, nanti mahasiswa checklistnya diklik, kemudian di save oleh mahasiswa. Nah, apabila mahasiswa sudah save, nanti akan seperti ini prosesnya. Ini adalah proses mahasiswa sudah mengisi FRS. Nah, kemudian statusnya masih pending karena mahasiswa harus mengajukan dulu supaya perwaliannya disetujui. Caranya nanti mahasiswa menghubungi dosen walinya, dosen PA tadi. Nah, mahasiswa untuk mengetahui siapa dosen PA-nya bisa pilih di sini di kartu hasil studi. Nah, di sini dosen walinya adalah Pak Abror. Gitu. Nah, kita cek gitu ya di halaman dosen sekarang. Untuk melakukan bagaimana proses approval dilaksanakan. Kita lihat dulu ke halaman dosen. Nah, kalau kita lihat di sini tadi Pak Abrol, kita lihat dulu berapa kodenya. Ini DSN 001 ya. Nah, kita inputkan untuk dosen. Nah, ini di halaman dosen akan seperti ini. Jadi ini adalah mata kuliah yang sudah diampukan sesuai pengisian tadi yang di input MK di perwalian. Nanti akan muncul di sini. Untuk perwalian yang tadi mahasiswa karena masih pending kan, dan dosen PA-nya adalah Pak Abror, maka kita pilih perwalian di sini. Nah, kemudian pilih tahun akademiknya, ini 2021 ganjil. Dilihat kelasnya. Nah, di sini sesuai tadi IAP 1A2020. Nah, ini ada 3 mahasiswa, kemudian kita pilih. Nah, ini tadi mahasiswa yang sudah input perwalian muncul di sini, gitu ya. Kalau sudah kita pilih. Nah, di sini ini adalah pengajuan mahasiswa. Jadi mahasiswa mengajukan untuk semester ini dia akan mengambil mata kuliah ini 1, 2, 3. Dosennya ini 1, 2, 3. Nah, ini apakah diterima atau tidak? Kalau misalkan mahasiswanya tidak diperkenankan, maka ini tinggal dirubah di statusnya. Apakah diterima, dipending atau ditolak. Apabila sudah diterima semuanya, di save. Nah, kalau sudah di save, nanti di halaman mahasiswa juga ini akan berubah. Pas ketika pilih perwalian, nah di halaman mahasiswa ini diterima. Apabila sudah diterima di halaman mahasiswa, maka ketika kita pilih cetak KRS, dan tombol ini juga jadi muncul ketika statusnya sudah diterima, gitu ya. Nah, mahasiswa tinggal pilih cetak KRS, gitu. Oke, masih loading. Nah, ini kalau sudah dicetak nanti akan seperti ini. Jadi mahasiswa sudah punya dokumen perwalian. Jadi ini bukti kalau mahasiswa semester ini sudah mengambil ya. Ini bisa di save PDF
atau kalau sudah berjalan perwalian ini bisa ditanda tangan oleh mahasiswa dan dosen PA-nya. Baik, kalau sudah sampai sini berarti perkuliahan sudah bisa dimulai gitu ya. Di sini kalau kita lihat di halaman mahasiswa, nah ini sudah muncul mata kuliahnya gitu. Jadi mahasiswa sudah bisa masuk ke kelas. Nah, di sini ada pengumuman, kalau pengumuman yang dimunculkan oleh dosen. Sini ada materi yang dikirim oleh dosen nanti muncul di sini. Kemudian untuk tugas juga nanti akan muncul di sini. Dan untuk nilai juga di sini. Ini untuk nilai hanya untuk mata kuliah ini saja. Kalau untuk melihat nilai seluruhannya di KHS. Nah, nanti di sini akan muncul. Begitu juga di halaman dosen. Nah, ini kalau kita masuk ke halaman home, maka di dosen juga ini sudah bisa masuk ke perkuliahan. Nah, ini di halaman dosen, ini bisa input pengumuman. Ini yang muncul tadi di halaman mahasiswa tadi. Kemudian ini untuk melakukan absensi. Ya, di sini nah karena tadi yang isi perwaliannya cuma satu mahasiswa, maka yang munculnya ada satu mahasiswa. Kalau di kalau di ICFRS-nya ada 20, maka di sini pun ada 20 mahasiswa. Gitu, ini rekapitulasinya dari kehadiran. Kemudian ini total pertemuan dan di sini ada persentase kehadirannya. Jadi mahasiswa ini berapa persen kehadirannya. Nah, ini untuk menginput ini, di sini ada tombolnya, input absen. Nah, pilih tanggalnya. Untuk menentukan isi absen ini, tanggalnya ini bisa kita pilih sehingga sebenarnya bisa input absensi untuk beberapa pertemuan gitu ya. Misalkan minggu kemarin tidak sempat absen, tapi ada catatannya, nah kemudian bisa diinput di sini. Kemudian ini bentuknya yang teori atau praktek. Nah, ini data mahasiswanya. Jadi kalau ada 20 mahasiswa di sini ada 20 mahasiswa. Tinggal diedit saja ininya, apakah hadir atau tidak gitu ya. Kemudian kalau sudah di save, oh ini tanggalnya. Kalau hadir di save, nah nanti akan masuk di sini, gitu ya. Jadi hadir untuk satu jumlah pertemuannya satu kali, hadir satu kali, maka kehadirannya 100%. Gitu. Nah ini jumlah untuk absensi mahasiswa, agenda kegiatan belajar, sama materi. Untuk menu ini nanti akan dibuatkan menu khusus ya untuk halaman dosen ini, termasuk bagaimana cara untuk memunculkan atau menginputkan materi perkuliahan. Nah baik, ini adalah untuk halaman dosen. Kita kembali lagi ke halaman administrasi akademik. Jadi tadi kita sudah mulai dengan menginputkan data akademik, ya, data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Kemudian setelah menginputkan data tersebut, selanjutnya adalah membuat kelompok perwalian melalui menu kelas. Nah, kemudian juga kita sudah membuat tahun akademik, dan setelah membuat tahun akademik itu kita sudah membuat juga jadwal perwalian, gitu ya. Dan tadi contoh proses perwaliannya sudah berjalan. Nah, untuk sementara video ini akan cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk menu yang lainnya di video yang selanjutnya. Untuk pertanyaan dan lain halnya bisa menghubungi nomor yang ada di halaman web di Siakat di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.